Kami dari kelompok 10 teori 4 akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian dan statistik yang beranggotakan Nikade Septiana Intan Dudayanti, Newayan Depi Indah Lestari, Naimatul Nur Anissa, dan Nancy. Kami mendapatkan kasus Mann-Whitney, di mana uji Mann-Whitney digunakan oleh para peneliti dalam rangka untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata atau mean data dua sampel yang tidak berpasangan. Dalam uji beda ini, sampel yang digunakan tidak harus sama jumlahnya. Sementara itu, perbedaan yang mendasar antara uji tersebut adalah bahwa uji independen sampel t-test merupakan bagian dari metode statistik parametrik, sedangkan uji Mann-Whitney adalah bagian dari statistik non-parametrik. Adapun kelebihan dari metode statistik non-parametrik adalah tidak adanya sebuah syarat bahwa data penelitian haruslah daftar distribusi normal. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ketika data penelitian yang hendak Anda uji, independen sampel t-test ternyata tidak normal, maka sebaiknya Anda mengganti uji tersebut dengan uji Mann-Whitney. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kasusnya yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Untuk keperluan tersebut, guru tidak menggunakan metode diskusi pada kelas A dan menerapkan metode diskusi pada kelas B. Kemudian, guru tersebut memberikan ulangan masing-masing kelas dengan soal yang sama, maka diperoleh hasil belajar sebagai berikut. Untuk data kasusnya, nilai kelas A nomor 1 yaitu 56, nomor 2 72, nomor 3 67, nomor 4 80, nomor 5 70, nomor 6 68, nomor 7 76, nomor 8 70, nomor 9 70, nomor 10 58. Untuk nilai kelas B nomor 1 87, nomor 2 92, nomor 3 87, nomor 4 82, nomor 5 89, nomor 6 86, nomor 7 90, nomor 8 86, nomor 9 80, nomor 10 85. Untuk pemberian kode data sebelum pengolahan data ke SPSS, kode untuk kelas A dari nomor 1 sampai 10 yaitu 1, untuk kode kelas B dari nomor 1 sampai 10 yaitu 2. Selanjutnya, untuk penjelasan SPSS-nya yaitu dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pengerjaan dengan SPSS. Sebelumnya, saya izin melakukan share screen. Untuk pertama-tama, kita buka terlebih dahulu software atau aplikasi SPSS. Di sini, kami kelompok 10 menggunakan SPSS versi 21. Saat pertama kali membuka SPSS, akan muncul gambaran seperti pada layar. Kemudian, kita di sini klik bagian variabel view. Nah, pada variabel view akan terlihat seperti ini. Untuk yang pertama, di bagian name kita tulis hasil. Kemudian yang kedua adalah kelompok. Nah, untuk labelnya sendiri, hasil kita beri label hasil belajar IPA. Kemudian untuk kelompok yaitu kelas. Karena terdapat dua kelas, yaitu kelas A dan kelas B, maka pada bagian values, kita akan memasukkan himpunan kelasnya. Caranya adalah klik bagian none ini, lalu ada tombol titik 3 ini, diklik. Nah, untuk pemasukan value dan label sesuai dengan pengkodean tadi yang sudah disampaikan. Pada value 1, itu adalah label dari kelas A, lalu kita add, kemudian value yang kedua, itu adalah bagian dari kelas B. Kita add dan klik OK.
Nah, jika sudah, maka kita akan melihat data dengan cara mengklik bagian Data View. Nah, untuk data view diperoleh hasil seperti ini, yaitu ada hasil dan kelompok. Untuk hasil, itu kita masukkan nilai A terlebih dahulu, diikuti nilai B. Kemudian untuk kelompok, itu adalah kodenya, yaitu nilai A 1 dan nilai B 2. Selanjutnya kita akan memasukkan datanya. Teman-teman bisa langsung memasukkan datanya secara manual atau dengan mengcopy paste-nya dari data yang sudah ada. Di sini saya akan langsung mengcopy paste saja, yaitu dari nilai A yang pertama. Untuk nilai A, kemudian kita copy kodenya, yaitu 1. Dimasukkan dalam kelompok. Lanjut memasukkan nilai B, di copy, kemudian di paste di bawah dari akhir nilai A. Lalu kita copy paste juga kodenya, yaitu 2. Sudah diperoleh data seperti ini, di mana kita juga dapat memastikan bahwa masing-masing dari kelas A dan kelas B itu berjumlah 10, jika dijumlahkan ada 20 nilai. Nah, selanjutnya kita melakukan analisasi dengan uji Mann-Whitney, dengan cara mengklik Analyze pada bagian atas, kemudian mengklik pada bagian Non-Parametric Test, karena uji Mann-Whitney merupakan uji non-parametric test. Nah, pada bagian ini kita klik Legacy Dialog. Setelah itu kita pilih To Independent Sample. Nah, setelah diklik To Independent Sample akan muncul seperti ini. Untuk tes variable list, kita input hasil belajar IPA. Untuk grouping variable, kita input kelas kelompok. Kemudian kita define group. Untuk grup 1 itu 1. Untuk grup 2 itu 2. Setelahnya kita klik continue. Pastikan di bagian sini sudah diklik Mann-Whitney U. Nah, selanjutnya kita klik OK. Dan akan diperoleh hasil. Untuk hasilnya sendiri diperoleh seperti ini. Yang pertama untuk Mann-Whitney ada hasil belajar IPA kelas A dan kelas B dengan total 20. Untuk kelas A mempunyai min rank 5,5, untuk kelas B 15,45. Kemudian ini adalah hasil tes statistiknya, di mana dilihat di sini ada assign sigtotail. Untuk data ini diperoleh nilai 0,000. Untuk presentasian datanya akan dijelaskan oleh teman saya. Dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney. Yang pertama, jika nilai signifikansi atau asymptote lebih kecil dari probabilitas 0,05, maka hipotesis atau H diterima. Namun, jika nilai signifikansi atau asymptote lebih besar dari probabilitas 0,05, maka hipotesis atau H ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan output tes statistik dalam uji Mann-Whitney di atas, diketahui bahwa nilai asymptote sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Oleh karena itu, sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney di atas, maka dapat disimpulkan bahwa H diterima. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ada perbedaan hasil belajar IPA antara kelas A dengan kelas B. Karena ada perbedaan yang signifikan, maka rumusan masalah penelitian pun juga dapat terjawab, yakni ada pengaruh penggunaan metode diskusi terhadap hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 9. Demikian presentasi kami. Terima kasih.